Hai friend, thank you udah klik video ini. Aku harap kalian enjoy dalam mendengarkan video ini. Kalau bisa, pakai earphone ya, soalnya suaranya pakai earphone ya, agar suara terdengar lebih jelas. Dan atur volume HP kalian. Karena ini video pertama, aku langsung rekam. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam rekaman ini. Sebelum lanjut ke rekamannya, aku harap kalian klik tombol subscribe ya dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan pemberitahuan di ini adalah video rekaman. Jadi kalian dengarkan aja tanpa melihat videonya. Soalnya ini hanya background aja. Jadi fokus pada penjelasanku ya. Oke, let's go. Hidup adalah sesuatu yang penting. Sebuah keadaan di mana semuanya berjalan dengan real atau dengan nyata. Karena itu, kita harus bergerak untuk hidup. Tahu nggak, hidup ini penuh dengan ketakutan loh. Apa? Oh, masalah ya. Emang masalah itu bisa menekan seseorang. Saat seseorang terkena masalah, dia cenderung akan meluapkan emosi-emosi yang negatif dan pikiran yang tidak positif pula. So, jika kita menghadapi sebuah masalah, kita seharusnya harus bisa mengendalikan pikiran kita pertama, lalu emosi kita. Jaga pikiran kita untuk tetap tenang dan berpikir positif, serta stabilkan emosi kita. Kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan dan apa penyelesaiannya. Ada loh seseorang yang mengalami sakit dari sebuah masalah itu dan rasanya sakitnya itu berkepanjangan. Artinya seseorang itu terus dihantui, ditemui dengan rasa takut, rasa yang gak enak, rasa yang benar-benar mengacaukan dirinya. Untuk orang yang seperti ini, kita itu harus membantunya, membantu dengan cara kita, atau bisa diartikan dengan cara apapun yang muncul di pikiran kita, kita dapat membantu orang itu. Seperti contoh sederhana saja, orang yang terdampak. Oke, contoh yang sederhana yang bisa kita tahu atau kita ketahui. Contoh, orang yang kehilangan keluarganya, entah itu bencana atau selain bencana, kan pasti kehilangan keluarga kan sedih banget kan. Kita tuh masih bisa menolongnya dengan bersamanya. Ada juga masalah yang lebih dari itu, lebih berat, yaitu kalau misalnya masalah dengan orang lain, itu masih bisa diselesaikan dengan pembicaraan dan permohonan maaf. Jika masalah itu bukan dari orang lain, atau artinya masalah itu muncul dari diri kita sendiri, itu susah dan agak sulit juga untuk penyembuhannya. Orang yang menghadapi dirinya sendiri itu rasanya kayak menghadapi sosok yang gak terlihat gitu, susah dan
menghabiskan energi juga. Orang kayak gitu tuh bisa kita lihat atau kita kenali. Jika orang seperti itu tuh biasanya cenderung dia sebenarnya baik ya, cuman biasanya ada sikapnya atau perkataannya yang buruk seperti itu. Seorang kayak gitu jangan dikucilkan ya, jangan ditinggalkan sendiri gitu ya. Kita harus tetap bersamanya, kita harus tetap membantu dengan cara yang baik juga, mengajaknya bicara. Lalu kalau misalnya agak susah gitu atau susah penyembuhannya, itu kita tuh bisa touch body atau menyentuh dia. Artinya tuh kita bisa menggenggam tangannya, bisa memeluknya gitu. Kita memang nggak bisa menyelesaikan masalah orang itu, tetapi kita tuh dapat menguatkan dia, menamengi dia dari masalah-masalah yang akan dia hadapi selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita itu harus bisa menguatkan, harus bisa menolong. Seperti itu. Kesimpulan, jika kita mengalami sebuah hal masalah kita hadapi, kita kan pasti ngerasa down kan ya. Untuk lebih baiknya kita harus tetap berpikir positif. Usahakan untuk berpikir positif karena itu adalah dasarnya. Lalu paksakan untuk tersenyum gitu. So mungkin akan menghilangkan pikiran kalut gitu atau pikiran negatif dari pikiran kamu. Dan lagi, kamu tuh jangan sampai menghadapi masalah mengenai diri sendiri atau masalah dari diri sendiri gitu. Itu agak bahaya sih, agak serem juga bisa dibilang kayak gitu. Kalau menghadapi masalah diri sendiri kan gimana gitu cara mengatasinya kan nggak terlihat, dan dengan media apa untuk menyelesaikannya. Beda kan dengan kalau kita bermasalah dengan orang lain, kita tuh bisa membicarakannya, juga bisa ada orangnya gitu. Gimana ya contohnya, itu kayak minum air. Coba kamu minum air teh sama air gula, beda kan. Kalau misalnya air gula itu kelihatan air putihnya, air beningnya. Jika air teh pasti akan terlihat kalau airnya itu berwarna, nggak jernih lagi, dan bisa kita ketahui langsung jika air teh. Seperti itu gambarannya. Dan apapun yang terjadi, kita tuh harus selalu berpikir positif dan harus selalu berbuat baik serta menolong orang lain. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you for listen this video. Terima kasih telah mendengarkan rekaman ini. Aku harap bisa diambil gitu apa yang aku sampaikan di rekaman ini. Jika kita menghadapi diri sendiri itu bahaya kan, tadi kataku. Itu bahayanya adalah seorang tersebut bisa menjadi gila. Karena jika orang menghadapi dirinya sendiri, dia itu akan terlibat dengan dirinya sendiri dan muncul rasa depresi yang dapat juga menyebabkan seseorang itu gila. Ini adalah video pertamaku
aku. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Aku harap bisa mengambil sesuatu yang positif dari rekaman ini. Itu aja dari aku. Like it up like dynamite. Semangat, like it up like dynamite. From VCI Goodbye.